kan saya hanya dititipkan karena saya kuliah di Malang. Yeah. Untuk beberapa waktu saya latihan itu ada beberapa bulan sebelum PON saya menggantikan orang yang sudah masuk PON karena latihannya diseleksi dari latihan saya yang bagus, mungkin karena pelatihnya gitu ya. Itu 5 bulan saya gabung di Puslada. Saya masuk PON langsung juara 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di channel YouTube RSNU Tuban di segmen Nukleus Podcast, ngobrol santai dan maknyus. Oke, sobat Nukleus Podcast sekalian. Pagi hari ini ya, ini akan menjadi momen bersejarah untuk Nukleus Podcast. Karena kita akan kedatangan tamu yang bersejarah dan fenomenal. Nah, kenapa fenomenal dan bersejarah? Karena tamu kita pada pagi hari ini adalah seorang atlet. Atlet apa? Bukan main-main, atlet gulat. Wah, sudah tahu ya atlet gulat. Dan beliau ini sudah berprestasi kemarin di SEA Games Kamboja 2023 dan meraih medali perak. Wow. Oke, jadi pasti penasaran kan siapa? Dan ini sedang booming juga di Tuban karena memang sudah lama Tuban tidak mempunyai pemuda-pemudi berprestasi, apalagi setingkat internasional ya di SEA Games. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita sambut Kak Chandra Marimar. Wow. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya. Saya Dr. Abde, salam kenal Kak Marimar ya panggilannya. Oke. Jadi sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini untuk datang di Nukleus Podcast untuk berbagi pengalaman dan kisahnya. Nanti kita akan banyak sekali tanya seputar SEA Games, seputar kesibukannya, seputar hobinya juga ya di dunia olahraga khususnya gulat. Nah, sebelum juga saya mengucapkan atas nama Nukleus Podcast selamat karena sudah mengharumkan nama Indonesia, Jawa Timur, Kabupaten Tuban ya. Wah. Ya. Sudah meraih medali perak di cabur gulat ya gitu. Oke. Wah. Sebelumnya saya persilakan untuk Kak Marimar, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Asalnya dari mana? Sekarang kesibukannya apa? Kuliah di mana? Terus kesibukan sehari-hari selain kuliah apa? Singkat aja. Waktu dan tempat dipersilakan. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Chandra Marimar, usia saya 22 tahun, lahir tanggal 13 Maret 2001. Saya kuliah di Universitas Negeri Malang, semester akhir, ini sedang mengurus skripsi. Oke. Tuban asalnya dari? Soko, desanya Padanagung, dusun Sembung Rejo. Wah. Kalau istilah Tuban cah soko ini, ya cah soko bisa go internasional ke tingkat Asia Tenggara, pesta olahraga terbesar se Asia Tenggara dan meraih medali perak. Wah. Berarti sekarang kesibukannya lebih banyak di Malang, Malang. daripada di Tuban gitu ya. Tapi ini masih stay di Tuban untuk jangka waktu lama atau akan kembali ke Malang lagi setelah ini? Ini akan kembali ke Malang. Besok Senin sudah ke Malang. Ke Malang lagi. Ya. Wah, oke. Nah, kalau ngomong masalah gulat ya, berarti Kak Marimar ini sudah menggeluti di olahraga gulat. Ini kok bisa tiba-tiba gulat? Gulat kan mungkin kalau apalagi di Tuban ya, mungkin olahraga yang jarang untuk diminati dan bahkan nggak semua tahu. Mungkin tahu namanya tapi nggak tahu modelnya gulat itu seperti apa. Nah, kok bisa tiba-tiba Kak Marimar ini
bisa minat ke gulat itu seperti apa? Bisa diceritakan singkatnya kayak gitu. Awal mulanya itu saya waktu SMP. Oke. Dari Di SMP Tuban ya? ya, di SMP 2 Soko. Oh, SMP 2 Soko. Oke. Pertama kan sekolah niatnya cuma pingin dapat nilai yang bagus pas waktu olahraga gitu. Ya. Ada ekstrakurikuler gulat, saya ikut. Pertama juga coba-coba aja. Setelah beberapa bulan ada pertandingan, pertama di Kejurda Lamongan, saya mendapatkan juara 1. Oh. Pertama kalinya, terus saya dari situ mulai menekuni itu. Oh, berarti memang di Soko sendiri Iya. itu ada ya? Iya. Oh, ini juga saya baru tahu, saya pribadi, bahwa di Tuban pun saya, istilahnya ekstrakurikuler bahkan ya. Itu yang mungkin di kota pun saya jarang menemui olahraga gulat. Oke, berarti sejak SMP itu sudah langsung istilahnya menemukan minatnya dan berprestasi pula. Iya. Akhirnya sampai SMA dan kuliah dilanjutkan gitu ya. Ya. Terus mulai naik lagi ke tingkat Jawa Timur sampai nasional itu gimana mungkin ceritanya? Untuk di SMP kan kalau berprestasi dari SMP ikut kejuaraan Kejurda. Kalau gulat kan langsung ke Jawa Timur, nggak ada porkap. Oh gitu. Oh, langsung ke Jawa Timur. Ya. Terus lulus SMP itu langsung ada sekolah khusus olahraga di SMA, ada di Sidoarjo. Oh, Semanor namanya. Iya. Itu untuk atlet-atlet yang berprestasi di situ semuanya. Ada beberapa cabur di situ. Dari situ kita bisa ikut kejuaraan nasional antar pelajar. Tuh. Berarti habis lulus dari SMP 2 ke Semanor itu. Semanor itu ya. Oh, jadi di situ rasanya sudah fokus ya untuk lebih mengembangkan lagi menggeluti di cabur gulatnya itu. Oke. Lalu untuk ke nasionalnya berarti sudah mulai SMA itu? Iya. Waktu SMA itu. Wah, sudah sejak usia muda sekali. Oke. Terus mulai ikut nasional dan internasional. Kalau internasional mulai kapan? SMA juga sudah pernah ke Thailand itu 2 kali SMA. Ke Thailand. Oke. Dan istilahnya pernah memenangkan di sana? Yang ke Thailand pertama juara 2, terus yang kedua juara 3 karena persiapannya. Iya, nah itu pun sudah di Thailand juara 3, sudah luar biasa ya. Nah, apa daya kita yang nggak tahu gulat apalagi gitu kan maksudnya gitu. Oke, berarti sekarang sudah sibuk di Fakultas Ilmu Keolahragaan di Malang. Itu pun lebih menjurus lagi ya, karena kesehariannya juga pasti olahraga juga dan menggeluti latihan juga ya tiap hari berarti ya. Pagi dan sore latihannya di camp gitu. Oke. Berarti untuk kuliahnya tetap berjalan tapi tetap ada camp sendiri untuk gulatnya. Oke. Lalu kok bisa langsung dipanggil mewakili Indonesia ke Kamboja? Itu alurnya gimana? Kak Marimar itu? Itu kan sebelumnya saya waktu masuk kuliah itu kan saya hanya dititipkan di asrama yang khusus untuk PON itu Puslada namanya. Oke, untuk PON Pekan Olahraga Nasional ya. Itu kan saya hanya dititipkan karena saya kuliah di Malang. Untuk beberapa waktu saya latihan itu ada beberapa bulan sebelum PON saya menggantikan orang yang sudah masuk PON karena latihannya diseleksi dari latihan saya yang bagus, mungkin karena pelatihnya gitu ya. Itu 5 bulan saya gabung di Puslada. Saya masuk PON langsung juara 1. Itu. Kembali tercengang guys. Masuk PON langsung loh ya. Ada langsungnya itu. Langsung PON. Kan sebelum PON hanya ada prapon. Untuk masuk buat tiket PON itu hanya untuk prapon. Tapi saya langsung masuk PON untuk menggantikan yang di kelas saya itu. Karena ada yang digantikan ya. Dan langsung juara 1. Dari situ itu ada berita kalau yang juara 1 PON bisa mewakili SEA Games itu.
Tapi sebelum SEA Games ada pertandingan beberapa bulan pertandingan Kejurnas Puan Maharani di Medan. Oh, ya, turnamen Dari lagi. situ juga diseleksi juga. Tapi saya mendapatkan juara 2 di situ. Diseleksi lagi dari pimpinan, dari juara 1 sama juara 2. Terus ada pra-SEA Games itu yang di Kamboja itu. Ini jujur merinding juga ya, dan melihat perjuangannya Kak Marimar dari mulai SMP. Jadi bukan perjuangan yang main-main, karena dari mulai tingkat kabupaten, belajar di tingkat kecamatan, bahkan di Soko, naik ke Jatim, terus ke Prapon, terus ke PON ya, ke PON, terus ada ke Jurnas sampai ke SEA Games. Wah, merinding juga ini ya, karena levelnya sudah internasional gitu ya. Terus kalau mungkin kita ngobrol masalah alunya, sebenarnya gulatnya sendiri itu, gulat itu kan ya dia sistemnya kan saling adu fisik untuk menjatuhkan gitu ya, ya. Mungkin bisa dijelaskan kalau gulat kayak gimana, terus ada kelas atau apa namanya kategorinya? Iya, kategori. Bisa dijelaskan sedikit. Untuk gulat kan ada 2 kategori. Untuk cowok ada 2, freestyle sama griko. Iya. Kalau cewek hanya freestyle. Kalau freestyle itu seluruh badan bisa. Seluruh badan ya, bisa. Dari kepala sampai kaki. Kalau griko dari kepala sampai pinggang aja. Nggak boleh megang kaki. Yang boleh dipegang dan untuk jatuhkan itu ya. Tapi kalau perempuan hanya freestyle itu. Freestyle ya. Oke. Seluruh badan bisa gitu. Dan ya berarti kalau dalam artian ya Kak Marimar memang di kategori freestyle ya. Oke. Lalu kalau untuk sekarang caranya Kak Marimar untuk terus latihan mengasah itu seperti apa? Paling ingat target aja, latihan gitu. Latihan. Ya. Berarti saya tanya kalau targetnya lagi sudah SEA Games, apalagi usia masih muda, kedepannya targetnya mau apa lagi yang ingin diplanningkan dicapai? Kalau target mengikuti alur aja, kan ini mau prapon mau pon, semoga hasilnya memuaskan gitu. Mari kita doakan ya untuk Kak Marimar, semoga pon juga bisa juara lagi. Oke. Dan setelah itu mungkin Asian Games masih lama ya, Asian Games bulan 9 ini di Cina. Oh iya. Oke. Kalau untuk itu? Tapi masih belum tahu itu siapa yang dipanggil, nunggu berita Mas ya. Tapi sebenarnya ada kategori usia juga. Iya, ada. Atau berat badan mungkin kalau di beberapa olahraga? Kalau untuk pon itu usianya sampai 38 kalau nggak salah. Oh gitu. Tapi kan kita masih ke kategorinya ke berat badan. Berat badan berarti ya. Berarti ke berat badan. Kak Marimar ini ikut berat badan 50, untuk pon 53. 53. Kalau untuk SEA Games kemarin SEA Games kemarin 55. 55 gitu ya. Nah berarti memang nanti per kategori dan per usia juga ada banyak atletnya masing-masing ya. Oke. Berarti kalau tanya dari Tuban cuman Kak Marimar ya? Untuk tim ponnya besok ini ada 3 orang dari Tuban. Oh ada 3 orang. Puji Prasetyo, Mutahharoh sama saya. Yang 2 ini atlet? Atlet juga. Atlet misalnya gulat juga? Gulat juga. Oh gulat juga? Dari gulat itu. Tapi kalau cabur lain berarti belum tahu ya. Berarti ada 3 ya. Nah ini berarti kita punya 3 atlet. Istilahnya anak muda yang berprestasi. Nah, semoga nanti semakin banyak lagi prestasinya ke depannya ya. Gitu. Oke, terus saya tanya kan kemarin nyangka atau persiapannya gimana sebelum SEA Games, apakah sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan rencana, atau mungkin ada rencana lain pas sebelum SEA Games itu? Sebelum SEA Games kan rencananya nggak nyangka kalau dipanggil SEA Games. Kan sudah ada kayak seleksi gitu kan, saya udah dapat juara 2 paling nggak dipanggil gitu. Yang di kejuaraan sebelumnya itu ya. Tapi ternyata alhamdulillah dipanggil. Latihan tapi kayak programnya tuh kayak kurang pas gitu.
jadinya kayak ragu bisa enggak gitu. Tapi akhirnya kita 21 hari sebelum SEA Games kita TC di Korea. Tuh muncullah kita bisa gitu. Tapi targetnya bleset ke juara 2. Ke juara 2. Wah, tapi juara 2 mengalahkan 10 negara lain ya dari ASEAN ya, itu sudah luar biasa sekali ya. Itu luar biasa sekali, dan berarti istilahnya ya walaupun tidak sesuai target tapi kan itu memang sudah rezekinya dan sudah usaha maksimal dari Kak Marimar juga. Oke. Tapi untuk menjaga dari kebugaran juga setiap harinya, itu apakah ada trik khusus dari mungkin Kak Marimar sendiri atau dari tim gulatnya atau tim campnya itu maksudnya ada trik khusus enggak gitu? Paling kita kalau nggak latihan rutin gitu paling kita ya jaga kondisi jogging, push up, sit up itu sehari-harinya. Oke, itu aja berarti ya. Yes. Jadi memang kalau kita bisa bicara masalah bugar juga ya. Kalau di RSNU ini itu kita juga kalau misal ada teman-teman kayak Kak Marimar apalagi yang senang olahraga atau ingin tahu badannya itu sehat, bugar atau enggak, ada sakit apa, ada juga kita di sini namanya poli medical check up juga ya, untuk tahu. Biasanya orang mau daftar kerja atau dari perusahaan juga itu ada juga untuk periksa medical check up ada kelainan apa aja di poli-poli yang diinginkan biasanya sendiri bisa. Selain itu juga kalau misal ke luar negeri butuh bisa pepergian ataupun haji atau kayak Kak Marimar kemarin mau vaksin juga ya, itu juga bisa kalau mau ke RSN untuk di vaksinnya gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong kita ngobrol dari tadi agak kering ya mulutnya. Nah, di depan kita ini ada minuman tradisional. Ini produk dari RSNU Kak ya. Bisa kita coba ya. Ini ada kunir asem. Monggo bisa kita buka, bisa dicoba. Suka kunir asem? Kurang. Jarang minum. Oh, menang kayak gini. Oke, enggak apa-apa. Oke, kita coba sedikit. Ya, oke. Oke. Jadi memang kalau di RSNU sendiri kita di gizi ya, di poli gizi itu ada makanan-makanan dan minuman sehat, termasuk minuman kunir asam ini. Selain itu juga ada makanan sehatnya juga. Jadi kalau misal Marimar nanti siapa tahu lain hari akan ke sini lagi jenguk atau lagi ada apa, bisa langsung pesan di gizi ya untuk minuman dan makanan sehatnya. Nah, apalagi mungkin atlet juga harus menjaga makanan dan minuman yang mungkin ya nggak bisa macam-macam juga ya. Oke, nah itu jadi nanti kandungan dari makannya apa saja juga bisa ditanyakan ke ahli gizinya kayak gitu. Oke, nah kalau ngobrol-ngobrol masalah kita memotivasi anak muda, sebenarnya motivasi Kak Marimar sendiri untuk terus berprestasi, untuk terus bisa mengembangkan diri itu apa sebenarnya? Kalau saya sih paling ingat orang tua aja, mau membahagiakan orang tua. Oke, orang tua. Alhamdulillah. Merinding lagi ini. Berkeringat dan merinding. Oke, jadi memang orang tua pasti dan orang tua pasti bangga, sangat bangga bahkan, dan sama-sama tidak menyangka juga ya putrinya yang dulu dari Soko bisa ke Kamboja, bisa ke go internasional di ASEAN dan mendapat juara 2, anggapannya juara 2 dan mendapat medali perak. Wah, dan kita sekarang penasaran wujud dari medali perak yang sudah dimenangkan oleh Kak Marimar. Mari kita sambut medali perak. Teng tereng teng teng teng. Wah. Oke, bisa dipegang aja ya karena makin tidak bisa makan, dipegang aja. Ini asli dari Kamboja, dibawa langsung. Ini memang enggak untuk pribadi ya kalau ya, medalinya ya. Oke. Nggak megang aja merinding ya guys ya. Gimana megang dan memenangkan gitu maksudnya ya. Oke. Nah, sebelumnya ini ada banyak
netizen, banyak penonton mungkin ada yang ingin bertanya ke Kak Marimar seputar SEA Games atau seputar gulat, boleh saya persilakan. Kan Mbak Marimar dari istilahnya dari daerah ya. Oke. Solo, Tuban. Tuban yang terkenal desanya ya. Iya. Cara meningkatkan percaya dirinya sampai ke luar negeri, apalagi ke Thailand. Oke, betul. Karena mungkin di Tuban ini bukan kota besar juga, mungkin juga untuk bisa bersaing di kancah nasional pun itu mungkin butuh percaya diri yang luar biasa. Gimana cara triknya atau caranya, Kak Marimar? Oke. Kalau saya sih pasti kalau berhadapan sama lawan pasti suka oh ya Allah gitu kan. Sama aja. Selalu minder Ya gitu. Allah. Ya Allah. Tapi pas waktu pegang kadang tangannya kan dingin pasti kayak kaget gitu. Iya. Tapi saya bisa gitu. Yakin kalau saya bisa gitu aja. Oke. Dan kita sama-sama berlatih gitu. Dan memang apa namanya ya mau nggak mau kita harus tetap Melawan. nggak melihatkan sisi Iya. grogi atau sisi ininya kita ya. Oke, mungkin ada lagi? Kemarin kan dapat hadiah itu Pak Marimar, dibuat beli apa itu untuk ininya? Asik. Hadiahnya apa? Dari Berapa Mas, itu hadiahnya? dari Mas Bupati. Ya dari Mas Bupati. Oh iya, itu memang rame di Tuban karena dapat plakat kemarin hadiah juga dari dan itu belum yang lain-lain. Nah, itu baru Mas Bupati mungkin ditabung untuk apa gitu. Mungkin kedepannya untuk dibeli tanah. Oke. Tanah sama buat orang tua. Buat orang tua juga, Iya. Masya Allah. Anak-anak muda, khususnya Kabupaten Tuban, harus meneladani ya apa yang sudah dicapai oleh Kak Marimar ini. Wah, saya salah fokus terus ini ya sama kincelongnya apa namanya medalinya. Apa? Boleh pegang ya? Oh ya, boleh Silakan. pegang ya. Silakan Kak. Nih guys ya, ini medali SEA Games ke-32 Kambodia tahun 2023. Jadi bagi teman-teman yang ingin silakan ke mana? Ke rumahnya Kak Marimar ya. Nanti sekali pegang berapa? Nggak bisa, harus menang dulu. Oke, ini harapannya memotivasi anak-anak muda Kabupaten Tuban untuk bisa juga lebih percaya diri ya, lebih istilahnya belajar lagi, minatnya apa dan tekuni. Jangan menekuni semua bidang tapi tekuni satu dan berprestasi. Itu saya kembalikan, takut ada lecet atau gimana ya. Oke. Mungkin untuk terakhir ada pesan juga ya, atau Kak Marimar ingin menyampaikan sesuatu, boleh untuk siapapun, orang tua boleh, untuk teman-teman, untuk orang-orang yang support ke kamera mungkin silakan. Oke. Mau bilang terima kasih aja buat masyarakat Tuban khususnya yang sudah mendukung saya, sudah mendoakan saya. Itu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sekali lagi kita tepuk tangan yang meriah. Oke, wah. Sebenarnya masih banyak sekali yang mau ditanyakan ya. Tapi memang waktu dan tempat mungkin ya terbatas ya, karena mungkin Kak Marimar juga banyak kesibukannya, habis ini akan banyak yang mengantri untuk mengundang. Gitu ya. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih banyak ke Kak Marimar sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di Nukleus Podcast ya. Jangan lupa untuk apa namanya, nanti lihat videonya ya. Kita nanti akan tampilkan di channel YouTube RSNU Tuban dan nanti akan kita viralkan juga. Ini yang kayak gini yang butuh untuk diviralkan ya, karena ini prestasi yang akan memotivasi semua masyarakat Tuban dan Jawa Timur dan Indonesia bahkan ya. Itu. Oke, untuk mengakhiri ya, kita jargon Nukleus Podcast bareng-bareng ya. Jadi nanti kalau saya bilang Nukleus Podcast, ngobrol santai
dan Maknyus. Gitu ya. Oke. Oke, sebelumnya ya untuk teman-teman Nukleus Podcast jangan lupa untuk subscribe ya, like, comment dan share untuk videonya. Jangan lupa untuk tetap stay tune di channel YouTube RSN Tuban untuk update-update video selanjutnya kayak gitu. Oke, Kak Marimar ya? Boleh minta Instagramnya? Oh ya, boleh. Ya nanti untuk sosial medianya ya berarti ya. Dari Kak Marimar boleh nanti. Mau saya follow loh. Apa? Mau saya follow. Oh, mau di-follow. Tapi ingat Kak Marimar ini, oh iya, Mau nikah? mau menikah ya? Belum menikah tapi mau menikah ya? Mau menikah Tapi ya. masih 2000 nggak tahu berapa. Oke. Jadi bagi teman-teman apalagi pemuda-pemuda, Kak ingat Kak Marimar sudah punya rencana untuk menikah. Close ya, sudah. Oke, kita jaga bareng-bareng untuk menutup ya. Jadi oke, lihat ke kamera. Nukleus Podcast, ngobrol santai dan maknyus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.